Assalamualaikum Ibu Era, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Desi. Alhamdulillah. Wah, tampaknya hari ini Ibu Era agak kurang semangat ya? Iya Bu Desi, gimana ini Bu Desi Oh, ya? begitu ya. Gimana mengembalikan semangat ini? Oke, oke, oke. Sepertinya sesuai ada pertemuan kita sebelumnya itu Ibu ya. Ibu ada sesuatu yang ingin dibicarakan nih kepada saya. Kira-kira apa sih Bu tujuan pembicaraan kita pada hari ini? Ini Bu, rencananya kan besok saya akan mengadakan coaching ini Bu. Nah jadi apa ya kira-kira yang untuk saya lakukan ini Bu ya? Apakah bahan apa ya kira-kira yang saya akan lakukan juga? Terus apa yang harus saya lakukan ketika saya coaching ini Bu? Oh begitu. Jadi, di sini Ibu meminta bantuan saya untuk agar membimbing dalam meningkatkan kompetensi coaching Ibu, seperti itu kah, Bu? Iya Bu, dengan harapan dalam hal ini nanti Ibu bisa membimbing mengarahkan saya dalam kegiatan coaching Bu. Oke, kira-kira kita sepakati saja, Ibu. Di sini, rancangan atau kompetensi apa Ibu yang ingin Ibu tingkatkan dari kompetensi Ibu tersebut, Ibu? Nah Bu, dalam kegiatan coaching nanti ya, saya berencana untuk bagaimana cara meningkatkan eh, bagaimana saya melontarkan pertanyaan berbobot kepada coach saya Bu, dan bagaimana saya mendengarkan aktif apa yang sudah dilontarkan oleh coach saya Bu. Oke, jadi di sini Ibu, ingin meningkatkan kompetensi Ibu dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu ya, Bu, ya. Baik Ibu, sudah saya catat ya di sini, apa yang nanti akan saya supervisi. Nah, menurut Ibu sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Kalau Ibu kita range-kan penilaian itu, berdasarkan angka, Bu. Nah, menurut saya untuk levelnya sekarang ini di angka 7, Bu. Nah, jadi dengan saya melatih untuk menjadi peran saya menjadi coaching ini nanti, Bu, saya ingin ke level 9, Bu. Oh begitu ya. Jadi saat ini itu angkanya, di range 7 ya, Bu, ya. Ibu akan meningkatkan kembali ke level 9. Nah kira-kira, apa harapan Ibu dari observasi kita nanti, Bu? Harapan saya dari observasi ini, Bu, saya bisa meningkatkan eh, kualitas coaching saya, Bu. Itu saja, Bu. Iya, jadi kualitas coaching terkait kompetensi, inti coaching yang Ibu sebutkan tadi, begitu ya, Bu, ya? Ya, Bu, betul, Bu. Iya. Nah kira-kira Ibu bagaimana indikator ketercapaiannya, Bu, dari harapan itu, Bu? Bisakah Ibu ceritakan, Bu? Dalam hal ini nanti saya berusaha untuk memancing ya, menggugah si koci ini agar si koci ini dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya itu Bu. Jadi peran saya nanti di sini agar koci ini bisa mencari solusi dari masalah-masalah yang dihadapinya Bu, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kata kunci yang sudah diungkapkan atau sudah dilontarkan oleh coach gitu. Oke, baik. Itu adalah harapan Ibu ya, semoga bisa terwujud, apa yang menjadi harapan Ibu tersebut. Nah, Ibu, nanti saya akan mencatat ya, Bu, ya, beberapa hal-hal yang, Ibu lakukan ketika melakukan coaching bersama coach nanti. Bersedia ya, Bu, ya? Iya Bu, terima kasih Bu Desi. Insya Allah Oke. bersedia.
Oke, Ibu. Nah, kemudian, di sini juga Ibu, ketika Ibu melakukan coaching, itu nanti akan ada rubrik penilaian ya, Bu, ya. Saya akan memberikan penilaian berdasarkan rubrik yang ada. Tentunya terkait dengan kemampuan dalam Ibu melakukan coaching tersebut. Kemudian nanti bagaimana, hal-hal yang Ibu sampaikan tadi, itu akan muncul dalam penilaian tersebut. Oke, Ibu, kira-kira Ibu kapan Ibu akan melakukan coaching dengan rekan sejawatnya, Ibu? Rencananya besok, Bu. Saya akan melakukan coaching langsung, Bu. Oke, langsung besok ya, Bu, ya? Iya. Ya, Jadi besok saya akan, untuk mengamati ya, kegiatan iya. Ibu melakukan coaching dengan rekan sejawatnya. Jadi besok kita jadwalkan ya, Bu, ya, pertemuannya ya. Kira-kira pukul berapa, Ibu? Sudah zuhur, Bu. Sudah zuhur sekitar pukul 1.13, Bu. Oke, oke, Bu. Jadi sesudah zuhur sekitar pukul, 13 ya? Oke. Kalau begitu Ibu, demikian ya, bincang-bincang kita lanjutkan besok pada pertemuan coaching-nya, saya akan melakukan observasi. Terima kasih Ibu atas waktunya, sampai Terima ketemu kasih besok ya kembali. Ibu. Ya, Bu. Terima kasih kembali, Bu Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Waalaikumsalam, Bu Era. Apa kabarnya, Pak Indra? Alhamdulillah sejauh ini baik-baik saja, Ibu Era. Bu Era gimana, Bu Era? Alhamdulillah juga baik-baik dan alhamdulillah juga sehat, Pak. Iya. Eh, Pak Indra, kemarin cari saya ya, Pak ya? Iya, Bu Era. Saya ini Nah, sebenarnya hmm, ya kemarin cari-cari Ibu Era di ruang guru, tapi Bu Era informasi kawan-kawan lagi dampingi anak-anak ya. Gitu. Jadi iya. masalahnya ada hal yang mesti bicarakan dengan Bu Era terkait sekarang kan masuk tanah ajan baru. Nah, guru-guru ini kan banyak yang mengeluh gitu. Banyak mengeluh kalau dilihat dari semester kemarin, anak-anak itu lesu, tidak semangat kalau belajar. Ketika proses belajar berlangsung, tidak sedikit anak-anak izin, kemudian tidak masuk lagi sampai jam berakhir. Nah, saya sebenarnya kasihan dengan kawan-kawan guru kita. Ya, kira-kira kenapa ya? Apa karena dia jenuh atau bosan dengan pola pembelajaran yang kita lakukan atau bagaimana ya? Nah, itu yang saya bingung dan mungkin minta sedikit pencerahan lah dari Bu Era. Iya. Oh iya ya Pak ya, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, saya bisa memaklumi ya Pak ya, saya sepertinya, merasakan apa yang, Bapak rasakan atau Bapak yang pikirkan sekarang ini ya. Jadi dengan apa yang sudah, dihadapi, apa yang sedang dirasakan Bapak sekarang, kira-kira harapan Bapak apa ini Pak ya? Tujuannya dengan kita melaksanakan coaching ini, Pak? Saya berharap dari coaching ini saya mendapat pencerahan gitu. Bagaimana saya bisa memberikan pemahaman kepada guru untuk merubah suasana belajar di kelas menjadi lebih menarik bagi anak-anak. Apakah perlu ada perubahan atau variasi metode atau pendekatan pembelajaran atau bagaimana gitu. Dan sehingga saya bisa membantu teman-teman guru lain menyampaikan atau memberikan pendampingan bahwasanya pembelajaran yang menarik bagi anak-anak itu harus seperti ini misalnya. Iya, Pak. Berarti kan, dari yang Bapak sampaikan tadi, Bapak, menginginkan adanya perubahan ya, perubahan metode pembelajaran di sekolah Bapak. Di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa Bapak menginginkan, guru-guru Bapak ini menggunakan pembelajaran yang bervariasi ya, Pak ya. Nah, Betul. kira-kira Pak ya, eee
apa yang diinginkan ya, apa yang ingin Bapak capai atau apa yang ingin Bapak lakukan supaya pembelajaran di sekolah Bapak ini dapat berubah, dapat rekan-rekan sejawat Bapak ini dengan menggunakan metode variasi. Jadi apa yang harus Bapak lakukan ini, Pak? Saya berharap saya dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwasanya pembelajaran yang selama ini kita lakukan sudah perlu untuk apa istilahnya, berinovasi katakanlah, menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Saya melihat bahwasanya murid-murid kita kenapa jenuh, kemudian kurang semangat dalam belajar, karena melihat pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam mengajar itu ya tidak jauh dari ceramah, menyampaikan materi, penugas-penugasan, dan seperti itulah sehingga anak-anak menjadi bosan. Jadi harapan saya sesuai dengan perkembangan zaman itu kan, ya bagaimana anak-anak itu disesuaikan dengan kodrat zamannya, artinya bisa lebih mengarah kepada pembelajaran yang berbasis IT gitu. Mungkin bagaimana guru-guru bisa memberdayakan fasilitas audiovisual, kemudian media digital, apakah itu infocus, laptop, internet gitu kan. Nah, yang memang betul-betul relevan dengan perkembangan zaman saat ini sehingga anak-anak bisa menjadi lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Ya, oke Pak, itu bagus sekali ya Pak ya. Setelah Bapak menyampaikan tadi, menjabarkan atau memaparkan bahwasanya pembelajaran di sekolah Bapak ini dengan pembelajaran monoton tadi, pembelajaran yang tidak bervariasi ini mengundang kejenuhan ya, Betul. mengundang kejenuhan murid di sekolah Bapak. Nah, jadi di sini ya itu artinya Bapak bisa melihat dari sisi mana kok Bapak bisa menyampaikan atau mengatakan bahwa murid Bapak ini terlihat jenuh atau bosan dengan pembelajaran yang tidak bervariasi yang sudah diterapkan di sekolah Bapak ini. Nah, tadi yang pertama saya sampaikan bahwasanya banyak rekan-rekan guru kita mengeluhkan ketika belajar anak-anak banyak yang izin keluar kemudian tidak lagi masuk sampai berakhir pembelajaran. Nah, kemudian mereka bahkan ada yang selama proses pembelajaran ada yang tertidur di meja mereka gitu. Maka dengan fakta-fakta itu saya menilai bahwasanya pembelajaran yang dilakukan oleh guru tidak membuat anak menjadi bersemangat, tidak menarik gitu kan. Nah, jadi fakta itulah membuat saya mengatakan bahwasanya guru harus merubah pola pembelajarannya yang membuat anak menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Gitu, Ibu. Ya, ya sudah Bapak sampaikan tadi bahwasanya dengan pembelajaran yang tidak bervariasi ini terlihat atau Bapak bisa melihat dari sisi jenuhnya murid ini seperti tadi murid keluar kelas Iya, sampai kadang sampai materi pelajaran itu berakhir gitu. Nah betul, ya Pak iya, ya, iya. Betul. jadi dengan keadaan seperti itu ya Pak ya, sejauh ini apakah ada tindakan dari pihak sekolah Pak? Apakah misalnya kepala sekolah atau guru-guru senior yang lain dengan hal yang sudah terjadi seperti itu tuh Pak? Kan dari murid yang tidak disiplin gitu kan Pak. Bagaimana tindakan atau apa tindakan kepala sekolahnya itu Pak? Ya, sejauh ini sebenarnya kita ada tindakan berjenjang itu, Bu ya. Yang dilakukan pertama adalah guru bidang studi yang bersangkutan itu yang memberikan katakanlah treatment kepada anak kita berupa nasihat, kemudian motivasi gitu. Nah, selanjutnya guru-guru bidang studi sudah menyampaikan ke saya sebagai wali kelas. Maka di sanalah saya tahu bahwasanya guru banyak mengeluhkan kondisi anak yang tidak semangat dalam belajar itu. Dan untuk level kepala sekolah sebenarnya kalau tindakan tegas belum ada, tapi kalau koordinasi sudah kita lakukan. Ya, sebenarnya sejalan dengan apa yang saya katakan, kepala sekolah itu berharap mungkin
kita guru sedikit merefleksi pembelajaran yang kita lakukan. Sepertinya memang apa yang menjadi arahan kepala sekolah tertuju kepada guru agar guru-guru lebih memvariasikan pembelajaran supaya anak-anak lebih bersemangat. Itu, Ibu. Oh, berarti kan Pak selama ini sudah dikoordinasi dengan kepala sekolah ya Pak ya, sudah Iya, ditanggapi betul. juga dari kepala sekolah. Nah dalam hal ini ya Pak ya, kepala sekolah sudah diadakan koordinasi seutuhnya dengan kepala sekolah ya, begitu juga dengan rekan sejawat. Terus bagaimana rencana Bapak selanjutnya untuk menyelesaikan ya atau mencari rencana ke depannya agar pembelajaran di sekolah Bapak ini tidak monoton lagi, Pak? Iya. Saya berpikir begini ya, sepertinya kita atau saya harus melakukan terobosan, Bu. Apa ya yang bisa saya lakukan? Ya, sepertinya saya harus mengajak gitu, mengajak pertama mungkin kan harus mengajak teman-teman guru untuk merefleksi bersama terkait pembelajaran yang dilakukan. Kemudian saya mengajak untuk mencari solusi bersama dan mengarahkan teman-teman untuk melihat perkembangan yang terjadi saat ini, perkembangan IT, kemudian terkait dengan minat murid yang sekarang kan hobi dengan yang berbau-bau IT gitu kan. Nah, sehingga setelah terbuka wacana itu, sepertinya saya perlu gitu, mengusulkan kepada kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan apa ya, sejenis pelatihan atau workshop atau apa ya, apa sejenis in-house training gitu kan. Ya mungkin mengundang guru-guru berpengalaman atau mengajak kawan-kawan yang sudah berpengalaman terkait dengan pembelajaran berbasis IT. Begitu, Ibu. Iya. Berarti harapan Bapak ke depan ini dengan rencana-rencana yang sepertinya sudah ada gambarannya Pak ya, sepertinya bagus sekali untuk diterapkan di lingkungan. Saya sangat memberikan apresiasi kepada Bapak dengan rencana Bapak ini Pak ya. Tapi di sini Pak ya, ketika Bapak melaksanakan rencana aksi Bapak nanti ya seperti tadi Bapak berencana untuk mengajak ya merefleksikan rekan-rekan sejawat bagaimana hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan selama ini. Bapak berencana untuk melakukan pelatihan-pelatihan tadi ya seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi ya, melakukan pendampingan atau membimbing atau memberikan bimbingan kepada rekan sejawat yang lainnya. Nah, kira-kira Pak ya, dalam Bapak melakukan kegiatan ini nanti ya, apakah seperti misalnya Pak, ataukah ada tantangannya kira-kira Pak ya, ketika Bapak ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merubah variasi metode pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan ini? Iya ya, sepertinya memang ada tantangan itu Bu terkait masalah. Yang pertama fasilitas Ibu ya, fasilitas yang mungkin kurang mendukung. Yang kedua, ya ini mungkin saya anggap agak berat Ibu. Ada 2 orang guru yang senior saya yang kayaknya sudah sangat nyaman dengan pola pembelajaran lama gitu Bu. Dia merasa nyaman dan tidak ada motivasi untuk mengembangkan dirinya menyesuaikan dengan perkembangan IT pada saat ini. Mungkin 2 itu yang menjadi tantangan saya, Bu. Nah, berarti kan gambaran tantangan yang akan Bapak hadapi nanti ketika mau melakukan perubahan ini sudah tergambar ya, Pak, ya? Sudah bisa Bapak kaji nantinya dengan tantangan-tantangan yang ada. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada beberapa guru yang mungkin tidak bisa diajak kerjasama mungkin barangkali ya Pak ya, atau dengan fasilitas dan juga yang tadi dengan fasilitas yang mungkin tidak mendukung atau tidak cukup untuk mendukung kegiatan-kegiatan atau perubahan yang ingin Bapak lakukan ke depannya nanti. Nah, berarti kan
ada guru-guru. Berarti kalau boleh saya tahu Pak, levelnya di sekolah Bapak ini sekarang berada di level mana Pak? Sehingga nanti ada perubahan. Perubahannya nanti Bapak maunya ke level berapa gitu Pak? Dengan setelah kita melakukan kegiatan coaching ini Pak. Iya, kalau saya telaah, ya dari 20 guru itu sepertinya baru beberapa sih yang saya lihat pernah melakukan pembelajaran berbasis IT kemudian fokus. Katakanlah berapa ya? Mungkin kalau diangkakan itu baru nyampe angka 5 lah kayaknya Bu. Ya, menyampai angka 5 dari 10 yang 10 situasi idealnya Ibu. Mungkin 5 dari 10. Oh iya, dari 5 dari 10 ya Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya berat ini ya yang akan Bapak lakukan ini lagi untuk menuju perubahan tersebut ya. Nah, kira-kira Pak ya dengan rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi ya, sudah terpikir oleh Bapak tadi, hasilnya nanti maunya Bapak itu seperti apa dari Ya, saya rencana rasa memang berat Ibu. Ya, memang saya nilai agak berat Ibu ya tantangannya. Oleh karena itu mungkin saya baru berani menargetkan capaian yang bisa saya lakukan terkait kondisi yang ada pada saat ini itu sekitar paling 7 lah Ibu ya. 7. Kalau 7 itu saya pandang sudah berhasil Bu. Kalau saya sudah bisa menaikkan skala indikator pencapaian yang saya inginkan itu 7, saya anggap itu sudah berhasil. Iya, berarti itu Pak ya, target Bapak 7 ya Pak ya? Kalau Iya. Bapak mencapai angka 7 berarti target Bapak sudah berhasil ya Pak ya? Nah, jadi kira-kira Pak ya, dari rencana yang sudah Bapak pikirkan tadi, kapan Pak penerapannya, pelaksanaannya? Maaf Ibu, suara Ibu putus-putus nggak bisa saya tangkap. Oh, itu ya Pak ya. Sepertinya terlempar. Pak ya, ini mungkin yang sudah Bapak pikirkan tadi ya Pak ya, kapan Pak kira-kira Bapak menerapkannya Pak? Kapan pelaksanaannya Pak? Mungkin dalam waktu dekat 1 atau 2 hari ke depan saya akan coba berkoordinasi dengan kepala sekolah menyampaikan rancangan aksi saya Ibu ya. Kemudian setelah mendapat rekomendasi oleh kepala sekolah, setelah 3 harinya atau sehari setelah itu mungkin saya akan mengkomunikasikan kepada beberapa guru untuk saya libatkan menjadi katakanlah tim lah Ibu ya. Karena saya rasa saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya akan libatkan beberapa teman kita yang sudah mumpuni dalam IT dan juga mungkin operator. Katakanlah kurang lebih 3 orang saya akan libatkan dalam tim untuk merancang, mendesain kegiatannya dan kemudian akan mengkomunikasikan narasumber atau pemateri yang akan kita undang. Ya mungkin kita undang karena teman-teman ini kan kalau dari dalam sendiri sering kurang respect gitu. Kayaknya kami perlu mengundang dari luar Ibu. Jadi mungkin kita butuh 2 hari untuk memastikan narasumber dari luar itu. Oleh karena itu mungkin paling cepat 1 minggu dari hari ini Ibu. Mungkin 1 minggu Ya. dari hari ini. Bagus ya Pak ya, berarti apa yang sudah Bapak rencanakan itu benar-benar mau diterapkan ya Pak ya. Apalagi Bapak mau melakukannya atau menerapkannya dalam waktu singkat ya Pak ya. Jadi intinya di sini nanti kalau Bapak dengan waktu cepat
menanggapi dengan apa yang sudah terpikir itu ya, terus dilaksanakan secara cepat, insya Allah nanti hasilnya juga bisa maksimal ya Pak ya. Nah, jadi saya sangat memberikan motivasi ya kepada Bapak dengan tujuan-tujuan Bapak tadi, apa yang mestinya Bapak harapkan dari perubahan yang ada di lingkungan sekolah Bapak, khususnya agar guru-guru dapat melakukan perubahan ya Pak ya, perubahan dalam metode pembelajaran dengan melakukan memvariasikan ya metode pembelajaran dengan mengikuti perkembangan zaman ya, yang mana sebelumnya dengan menggunakan metode ceramah, mestinya harus dengan mengikuti metode yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang yang menuntut anak didik kita ini banyak tahu tentang IT ya Pak ya. Betul, nah terus dari coaching yang sudah kita lakukan ini Pak ya, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita tadi, Pak? Ya tentunya saya berterima kasih dengan Bu Era. Terus terang dari percakapan coaching kita lakukan, pikiran saya menjadi terbuka, Ibu. Jadi tadinya saya tidak terbayangkan ingin menggagas kegiatan berupa pelatihan kepada guru-guru, tapi dengan praktek coaching, oh iya ya, ternyata saya sebenarnya bisa ya merancang itu gitu. Saya sudah tergambar langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk terlaksana apa yang saya gagas itu, Ibu. Jadi saya sedikit optimis gitu, Ibu ya. Saya sedikit dengan percakapan tadi saya lebih optimis bahwasanya saya bisa melakukan sesuatu untuk mengajak teman-teman guru supaya dapat merubah kebiasaan pembelajaran yang monoton menjadi lebih bervariasi, Ibu. Nah, selanjutnya mungkin saya berharap ya Ibu bisa memberikan motivasi ya sampai rencana saya betul-betul terlaksana, Ibu ya. Begitu Ibu ya. Alhamdulillah ya Pak ya, berarti intinya dengan kegiatan coaching kita tadi itu ada keluar ide-ide berarti Pak ya, ide-ide akhirnya masalah-masalah yang Bapak alami sebelumnya itu walaupun sekarang belum teratasi secara 100%, tapi setidaknya Bapak sudah menemukan jalan keluarnya atau ide apa yang akan Bapak lakukan dengan permasalahan-permasalahan yang sudah Bapak hadapi ya. Jadi bagaimana perasaannya sekarang ini Pak? Lega Ibu ya, merasa sangat terbantu atas coaching yang Ibu berikan. Ya, alhamdulillah sekali berarti Pak ya. Semoga coaching yang kita lakukan ini bermanfaat ke depannya, baik bagi saya maupun bagi Bapak ya Pak ya. Alhamdulillah sekali. Nah, jadi untuk selanjutnya, jika nanti pelaksanaannya sudah Bapak laksanakan, Bapak juga sudah merasakan seperti hasilnya, bolehlah Bapak bercerita lagi kepada saya ya Pak ya. Oke, siap Ibu. Ya, pokoknya saya akan buru-buru langsung pengen cerita dengan Ibu kalau acaranya sudah saya laksanakan. Ya, oke Pak, saya siap mendengarkan hasil dari apa yang sudah Bapak lakukan atau seperti apa Bapak melakukan perubahan di sekolah Bapak ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak bisa kita tutup untuk kegiatan coaching kita ini Pak? Oke Bu, terima kasih. Nah, terima kasih kembali Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Era. Halo juga Bu Desi. Wah, luar biasa ya Bu ya, dari hasil pengamatan saya tadi begitu bersemangat antara coach dan coachinya ya. Bu Era, di sesi ini saya ingin berbincang-bincang kembali dengan Ibu Era. Ya, Bu. Yang pertama di sini saya mau Ibu Era menceritakan bagaimana performa yang sudah Ibu lakukan tadi sebagai coach, melakukan percakapan dengan coachi tadi dengan Pak Indra. Mungkin boleh Ibu Era ceritakan ya, kira-kira bagaimana Ibu menilai performa Ibu ketika
proses coaching tadi? Terima kasih Bu Desi ya. Ketika saya melakukan proses coaching bersama Pak Indra tadi, saya merasa peran saya sebagai coach ini sudah saya dapati, nah Bu. Nah, karena saya melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dengan coach saya tadi, bisa dia menjawab, dan jawabannya itu bisa membuka wawasan bagi coach saya. Dengan wawasan tersebut keluarlah ide. Nah, dari ide itu akhirnya dia bisa mengembangkan rencana apa yang akan dilakukan dari permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi saya merasa senang sekali dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ini bisa mengarahkan coach saya untuk menemukan hal-hal baru, atau coach saya ini bisa menemukan ide-ide baru untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar dari apa yang sedang ia hadapi. Itu Bu. Oke, luar biasa Bu ya, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kalau menurut Ibu tadi kan di awal sebelum melaksanakan coaching bahwa ada 2 kompetensi yang akan Ibu tingkatkan ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan Ibu sudah mengonfirmasi bahwasanya hal itu sudah Ibu lakukan, ketika kegiatan coaching tadi, Ibu sudah menggali ide dari coaching-nya. Nah, kalau diberikan nilai Ibu tadi kan rentangnya kira-kira, berapa ya Bu penilaiannya? Dari apa sebelum, kita melakukan coaching tadi dan setelah melakukan kegiatan ini kira-kira berapa Bu rentangnya Bu? Karena saya merasa yang saya lakukan ini tadi benar-benar mendapatkan ide-ide baru dari coach saya, karena awalnya kan saya merasa saya berada di level 5. Nah, akhirnya melonjak nih, bisa dikatakan melonjak nih Bu, sampai ke level 9 Bu. Nah, karena Wow. lihat coach saya ini merasakan kelegaan tersendiri, atau coach saya ini dapat menemukan ide, terus dia merencanakan dan akan melaksanakan gitu. Oke, luar biasa ya dari, apa yang Ibu sampaikan. Jadi indikatornya coach merasa lega, merasa, siap untuk melaksanakan solusi dari apa yang disampaikan coach itu sendiri ya, Bu, ya? Begitu ya menurut Ibu tadi. Baik, nah Ibu luar biasa sekali ya, Ibu sudah menyampaikan, refleksinya, performa Ibu ketika melakukan kegiatan coaching ini bahwa Ibu sudah, mampu meningkatkan, kemampuan Ibu, kompetensi inti coaching, yaitu mendengarkan, aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan rentang nilai yang menurut Ibu sudah luar biasa meningkat sekali di angka 9 tadi. Oke, luar biasa Ibu. Ibu, bolehkah saya menyampaikan, hasil observasi yang sudah saya lakukan tadi, Ibu? Boleh Bu, boleh sekali Bu. Saya mau tahu juga ini Bu, bagaimana hasil observasinya tadi ketika saya melakukan proses coaching ini tadi Bu, bersama coach saya. Oke. Baik, terima kasih Ibu sudah mau, bersedia mendengarkan hasil observasi dari saya. Secara keseluruhan Ibu, saya sangat, apresiasi sekali kegiatan coaching antara Ibu Era dengan Pak Indra sebagai coaching-nya. Tadi di awal Ibu sudah menyampaikan bahwa ada fokus, kompetensi coaching yang ingin Ibu tingkatkan, yaitu pada, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari apa yang sudah saya amati tadi, hal itu sudah Ibu lakukan ya, dari kegiatan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini saya, bisa melihat ketika Ibu, bagaimana merespon coach Ibu ketika, coach menyampaikan atau menjelaskan pendapatnya dengan jawaban, memberikan apresiasi, kemudian oke, seperti itu ya. Kemudian juga kontak mata dengan anggukan. Nah, itu menurut saya sebuah indikator yang luar biasa ya yang Ibu bisa, perlihatkan dari sesi coaching ini. Nah, di sini bagaimana Ibu mendengarkan aktif itu salah satunya ketika juga Ibu
bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari mendengarkan aktif itu Ibu sudah mampu, memunculkan bagaimana mendengarkan dengan rasa, yaitu riset bagaimana Ibu memperhatikan lawan bicara Ibu, kemudian juga ada apresiasinya, seperti itu ya. Kemudian ada juga bagaimana Ibu merangkum sumarisnya, merangkum apa yang disampaikan oleh coachi tadi, dan Ibu bisa menyimpulkannya dan mengonfirmasi kembali dengan coachi. Kemudian juga ada banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Nah, itu yang saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Ibu dan dari percakapan Ibu dengan coachi tadi. Nah, menurut Ibu, apakah apa yang sudah saya amati ini sudah sesuai dengan apa yang Ibu rasakan, Ibu? Iya Bu, dari yang sudah Ibu amati ya, sudah sesuai dengan yang saya rasakan sekarang ini. Karena setelah saya mendengarkan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwasanya ketika saya melakukan coaching ini, saya sudah bisa mengambil rasa dari apa yang dirasakan oleh coachi. Nah, dalam hal ini juga saya merasa apa yang sudah saya lakukan ini, saya merasa saya sudah membantu, saya sudah merasa senang sekali karena sudah bisa membantu coachi saya dalam menyelesaikan masalahnya gitu. Oke, baik Ibu, luar biasa ya. Menurut Ibu dari apa yang Ibu sampaikan tadi ada lagi tidak hal-hal yang memang perlu Ibu kembangkan Bu dari kompetensi itu Bu? Iya sebenarnya dari yang sudah kami lakukan tadi dalam proses coaching ya, banyak hal yang mesti saya perbaiki lagi ya Bu ya, terutama bagaimana cara saya menggugah ya agar coachi saya ini benar-benar wawasan atau ide-idenya itu keluar gitu Bu, sehingga dengan ide-idenya ini dapat benar-benar coachi saya ini menemukan titik terang dari masalah yang sedang dihadapinya itu Bu. Oke, seperti itu Bu ya. Baik, saya ingin mengonfirmasi Bu ya, terkait apa yang Ibu sampaikan. Jadi di sini berdasarkan hasil observasi dari saya, ternyata ada hal-hal yang bisa Ibu kembangkan lagi dalam kegiatan ini tadi Bu. Yaitu tadi saya sudah menyampaikan bahwa benar Ibu sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa tadi. Namun ada beberapa yang mungkin bisa Ibu kembangkan kembali. Di sini dari catatan saya itu terkait Ibu merangkum dari R-nya ya, tadi mendengarkan dengan rasa di R-nya itu R-nya itu di S-nya ya, sumarisnya itu yaitu rangkuman. Tadi coachi Ibu sudah menyampaikan bahwa di awal anak-anak itu jenuh ya Ibu ya dalam belajar, seperti itu ya Bu ya, benar nggak Bu? Seperti itu Bu, saya ingin konfirmasi kembali. Iya betul Bu, karena Iya. saya melihat, terus saya mendengar tadi, saya mendengar ya Bu, saya mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh coachi tadi bahwa coachi menyampaikan anak-anak muridnya ini tidak bersemangat ya, sering keluar kelas ketika proses pembelajaran berlangsung gitu Bu. Jadi Iya, saya benar. merasakan seperti apa suasananya gitu. Nah kan di sekolah dengan keadaan yang seperti itu. Oke, benar ya Bu ya. Nah, jadi tadi juga si coachi Ibu juga sudah menyampaikan bahwa, mungkin ya disampaikan tadi ada kata mungkin, dengan pembelajaran IT, kemudian minat murid. Nah, di sini, mungkin Ibu bisa mengembangkan kembali ya, bagaimana kemampuan Ibu dalam merangkum kejenuhan siswa dalam belajar tersebut dengan, kemungkinan-kemungkinan yang disampaikan oleh coachi. Jadi Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi supaya dapat menggali kembali bagaimana solusinya jika dikaitkan dengan kebutuhan belajar murid yang ada di sekolah Ibu. Mungkin seperti itu ya Bu ya? Iya Bu Desi. Iya, jadi di keterampilan Ibu dalam, merangkum dan memberikan pertanyaan berbobot kalau mendengarkan dengan rasa tadi di bagian ask-nya ya, di bagian bertanyanya seperti itu. Mungkin, bisa Ibu konfirmasi Bu, apakah demikian Ibu? Iya Bu, sepertinya saya juga menyadari ya Bu ya, ketika saya sepertinya mau merefleksikan kegiatan coaching tadi, dalam saya menanyakan pertanyaan berbobot ini, saya tidak
menyodorkan terus gitu nah Bu, sehingga si coach ini dapat selalu mengembangkan apa yang mestinya ia kembangkan untuk melakukan perubahan tadi. Di situ mungkin letaknya Bu. Jadi bukan tidak terlalu apa ya Bu ya, mungkin tidak secara pertanyaan saya itu tidak terlalu luas gitu Bu. Nah mungkin di situ yang akan saya kembangkan nanti kualitas saya sebagai coach dalam melakukan coaching terhadap coachee saya. Baik Ibu. Nah kira-kira apa yang akan Ibu lakukan Ibu? Hal yang akan dikembangkan? Ya, karena setelah saya menyadari, setelah saya merefleksikan dengan kemampuan coach saya tadi ini yang saya harus lakukan ke depannya, saya harus banyak membaca referensi ya Bu ya, bagaimana menjadi seorang coach yang baik itu ya, yang sehingga nantinya bisa benar-benar membantu coach itu dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi tidak hanya sebatas saya menyodorkan pertanyaan-pertanyaan seharusnya yang lebih luas sehingga menggugah wawasan coach saya dalam menyampaikan ide-ide baru sehingga dia menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang ia hadapi. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu akan mengembangkan kemampuan Ibu dalam belajar, membaca lagi, banyak membaca seperti itu Bu ya? Ya Bu, betul Bu. Oke, mungkin masih ada Bu keterampilan apa lagi Bu kira-kira selain membaca, Ibu akan melakukan hal apa yang bisa mengembangkan kompetensi Ibu dalam memberikan pertanyaan berbobot, terutama dalam merangkum jawaban dari si coachee? Keterampilan yang selanjutnya yang akan saya kembangkan yaitu bagaimana cara saya menyelami. Nah, menyelami bagaimana bukan dikatakan secara ilmu jiwa ya Bu ya, tapi setidaknya saya tahu bagaimana perasaan coachee saya gitu Bu. Jadi benar-benar bisa dikatakan antara coachee dan saya selaku coach benar-benar bisa menyatu pemikiran, perasaan ya ketika dalam proses coaching tersebut. Baik, ya luar biasa ya Bu ya dari yang Ibu sampaikan. Kira-kira Ibu itu kan hal yang akan Ibu kembangkan setelahnya ya Bu ya. Mungkin keterampilan sebelumnya supaya Ibu bisa menyelami itu apa Bu? Apa yang akan Ibu lakukan? Sepertinya gaya bicara saya mungkin ya Bu ya, gaya bahasa gitu Bu ya, gaya bahasa sehingga coachee ini terbawa perasaan senang gitu Bu, senang, punya wawasan luas gitu Bu. Jadi dengan menggunakan bahasa yang mungkin teratur nanti ya, bahasa yang lebih memudahkan untuk coachee saya untuk memahaminya gitu Bu. Oke, jadi begitu ya Bu ya, dengan lebih teraturnya tadi Ibu menyampaikan, kemudian Ibu juga dapat mendengar dengan keseriusan tadi ya, menurut saya seperti itu dari apa yang Ibu sampaikan. Jadi Ibu juga bisa menggali kembali dan lebih konsentrasi mungkin tentunya seperti itu Bu ya, dalam menyikapi apa yang disampaikan oleh coachee dan bisa merangkumnya dengan baik. Benar begitu Ibu? Ya, betul Bu. Nah, di sini tadi kan baru saya menyadari Bu, berarti mendengarkan aktif dalam proses coaching itu sangat penting sekali Bu. Nah, jadi di sini intinya kita sebagai coach ini benar-benar harus konsentrasi Bu. Ya betul-betul konsentrasi, fokus, kita mendengar aktif. Jadi kalau kita tidak fokus, tidak bisa konsentrasi. Karena kita tidak bisa konsentrasi, akhirnya coachee ini tidak bisa kita tanggapi apa yang menjadikan tanggapan-tanggapan coachee kita tadi gitu Bu. Jadi intinya di sini setelah saya merefleksikan konsentrasi kita sebagai coach ini juga sangat penting itu ternyata Bu.
Iya, luar biasa ya, Bu, ya. Konsentrasi ya, penting sekali ketika kita ingin mendengarkan aktif, kemudian kita bisa, mensumaris lagi apa yang disampaikan oleh coach sehingga kita bisa menyampaikan pertanyaan berbobot dan harapannya, jawaban dari coach itu bisa Ibu tangkap, kemudian bisa Ibu refleksikan kembali, seperti itu Ibu ya. Luar Iya, Bu, biasa betul. Ibu. Oke Ibu, nah bagaimana Ibu terkait kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, kira-kira range penilaiannya seperti apa Ibu? Kalau saya berikan penilaian, ketika Ibu selesai melaksanakan kegiatan coaching tadi. Tadi kan Ibu, memberikan 9 di angka 9 ya Ibu ya. Apakah masih tetap Ibu, bersiteguh bahwa, "Oh ini nilai saya sudah 9," seperti itu Ibu? Ya sebatas itu aja dulu Bu, sebatas, angka 9 aja dulu Bu, saya melakukannya dulu, nanti untuk kedepannya saya akan meningkatkan lagi. Oke, mungkin supaya penilaiannya lebih meningkat lagi, kira-kira kompetensi atau, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan Bu, selain, yang Ibu sampaikan tadi, adakah? Seperti awal tadi Bu, kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu. Oke, baik, sama seperti itu ya, jadi tetap mau berlatih seperti itu ya Bu ya? Oke. Nah Ibu bagaimana, tindak lanjut dari apa yang sudah Ibu lakukan pada hari ini ke depannya? Tindak lanjut yang akan saya lakukan untuk, ke depannya, terutama untuk diri saya sendiri ya Bu ya, untuk terutama diri saya sendiri, akan membekali lagi ilmu-ilmu tentang, bagaimana menjadi coach yang baik ya, bagaimana, penerapan atau pelaksanaan coaching itu secara baik, bagaimana, cara, coach itu, menggugah pemikiran atau ide-ide baru dari coaching. Nah itu yang, tindak lanjut yang akan saya lakukan Bu, memperdalami, ilmu-ilmu yang seperti itu Bu. Baik, luar biasa ya Bu ya. Nah kira-kira tindak lanjut itu akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini atau kapan Ibu? Iya dalam waktu dekat Bu, dalam 2 hari ini Bu, karena lebih cepat lebih baik Bu, karena saya mau melihat, bagaimana perubahan terhadap diri saya sendiri Bu. Oke, luar biasa. Apakah tindak lanjut ini akan Ibu lakukan sendiri Ibu, atau Ibu akan membutuhkan bantuan dari teman atau siapa Ibu? Sepertinya saya membutuhkan bantuan dari teman Bu, karena, saya menyadari tidak akan, bisa mencapai sesuatu yang, apa namanya itu ya, sampai ke 100% kalau kita tidak melibatkan orang lain. Karena, ada sesuatu hal, yang harus mestinya misalnya kita, apa, melibatkan orang lain, khususnya kalau di lingkungan sekolah itu kan kita melibatkan rekan sejawat. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu akan, melakukan tindak lanjutnya dengan belajar, berlatih ya, dan melibatkan teman Bu ya. Dalam waktu dekat ini hal apa yang akan Ibu lakukan? Latihan seperti apa Ibu? Ya dalam waktu dekat ini saya akan melakukan, coaching lagi mungkin ya, praktik coaching dengan rekan sejawat saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Era, luar biasa sekali ya, praktik yang sudah Ibu lakukan tadi, saya juga sudah mengobservasi dan saya sangat, apresiasi sekali semangat Ibu Era untuk belajar, kemudian juga dari insight yang Ibu sampaikan tadi itu memberikan warna yang baru dalam kegiatan ber-coaching ini ya Ibu ya. Semoga, apa yang sudah dilakukan ini bermanfaat untuk Ibu khususnya ya, kemudian untuk tindak lanjutnya dapat, meningkatkan kembali kemampuan Ibu dalam kompetensi coaching-nya, terutama dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tetap semangat ya Ibu Era ya. Ya. Ya terima kasih ya Bu Nivia sudah menjadi, supervisor saya pada kegiatan coaching ini ya Bu ya. Oke. Terima kasih atas, saran dan masukannya. Oke. Nah sekarang terakhir nih dengan, percakapan kita tadi bagaimana perasaan Ibu sekarang?
Nah, kalau masalah perasaan, benar-benar saya mengungkapkan perasaan saya sangat senang sekali, Bu, karena, dari supervisi yang sudah Ibu lakukan terhadap, proses coaching saya tadi, benar-benar menambahkan wawasan bagi saya, Bu. Dari hal yang tidak saya tahu, mungkin saya juga di luar pengalaman, akhirnya dengan kegiatan supervisi ini atau supervisor yang sudah Ibu lakukan, terus sudah kami melakukan proses coaching tadi, akhirnya menambahkan juga wawasan bagi saya. Nah, menambahnya wawasan bagi saya memberikan kesenangan tersendiri bagi saya, Bu. Saya merasa bahagia sekali, senang sekali, lega sekali, gitu, Bu. Oke, terima kasih Ibu, tetap semangat ya, alhamdulillah ya, semoga apa yang sudah kita lakukan pada hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Baik Ibu Era, terima kasih ya atas waktunya ya, semoga nanti di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dan tetap semangat. Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.